eyes of a different light. White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya kedatangan motor Scoopy injeksi ya. Jadi kendala pada motor ini di bagian kelistrikan sama sekali tidak ada yang aktif ya. Di speedo lampu semua mati, starter, klakson. Oke, jadi lanjut saja kita cek. Oke, jadi kita mulai cek satu persatu ya. Jadi kita akan mengecek mulai dari aki dulu ya. Oke, jadi pada motor Scoopy injeksi atau Beat ya, sejenis Beat Scoopy injeksi itu akinya ada pada bagian injakan bawah lantai ya, maksudnya lantai atas. Jadi sebelum kita cek aki, kita lihat dulu permasalahannya seperti apa ya. Ketika kita kontak itu sama sekali setrum, maksudnya di speedo tidak ada sama sekali yang menyala ya, seperti starter, klakson itu mati total. Oke, jadi selanjutnya kita cek di bagian aki. Nah, lanjut kita cek bagian aki ya menggunakan test band. Jadi ini test bandnya sudah rusak, makanya saya akali. Ini pakai bola lampu rating. Nah, kita tes dulu akinya. Akinya normal ya, aman. Masih nyala lampunya. Kita lanjut di bagian sekring. Oke, jadi langsung saja kita cabut sekringnya. Ini kita lihat dulu, masih ya, sekringnya masih aman ya, tidak ada yang putus. Terus kita cabut sekring yang tengah, kita periksa semua biar lebih aman kan, sekali bongkar ya. Sekring yang ini juga masih aman. Terus selanjutnya sekring yang ketiga. Oke, sorry ya, kameranya blur, maksudnya tidak fokus. Nah, sekring ketiga yang ini kita lihat dulu, fokuskan. Oke, jadi sekringnya masih aman ya bro. Oke, setelah kita cek aki, sekring, semuanya aman. Jadi kita lanjut di bagian kontak. Kenapa saya langsung di bagian sini? Karena di sini juga rawan ya, dan mudah untuk pertama pembongkaran. Oke, setelah kita bongkar akinya, kita jumper aja ya, pisahkan aki di tempatnya. Kita jumper aja, terus kita cek mulai dari kabel positifnya, yang kabel merah yang dialiri setrum. Kita cek mulai dari aki, kabel aki maksudnya. Terus kita cek, ikuti terus jalurnya ya bro ya. Dimasuk ke sekring, keluar lagi ke bagian soket. Nah, jadi untuk lebih mempermudah, telusuri aja yang kabel merah. Oke, masih aman di bagian sekring. Kita lanjut di bagian yang lain. Jadi lebih jelasnya saya ulangi lagi untuk mempermudah ya. Di bagian jalur aki kita tes, oke aman. Terus yang masuk ke sekring kabel merah kita tes juga aman. Selanjutnya yang keluar kita tes juga ya. Di ini ikuti aja jalurnya ke soket. Nah, cek di situ aman. Setelah di situ lanjut ke belakangnya aman. Oke, jadi sekarang kita lanjut di bagian jalur kontak ya. Ini bagian soket-soketnya penuh pasir ya, terlalu kotor. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita periksa ya.
Nah, ini pas di bagian soket kontak lepas ya, putus maksudnya pada bagian kabel merah soket kontak terputus. Nah, berjabuk seperti ini, pengaruh kotor ya, makanya seperti ini. Kabel kontak juga panas, terus kena air kotoran, makanya seperti ini. Oke, kita lihat ya, putus. Oke, jadi pada intinya permasalahannya ada pada kabel kontak yang putus ya, seperti ini, berjabuk. Jadi kita akan sambung langsung di bagian kabel merah ini. Oke, nah seperti ini, terus kita kasih kabel aja, kita sambung. Nah, sekarang kita sambung aja kabelnya. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea, because we are the missing. Oke, setelah kita sambung kabel kontaknya, pasang soketnya, setelah itu kita coba tes nyalakan. Oke, sudah normal kembali, semua kelistrikannya, maksudnya lampu bagian video sudah nyala. Nah, kita coba hidupkan ya. Sudah menyala ya. Nah, oke, jadi teman-teman, ketika dapat permasalahan seperti ini, coba ikuti langkahnya seperti apa. Jadi pertama-tama kita cek yang bagian paling mudah untuk kita bongkar, yaitu bagian aki dulu. Kita cek aki, kalau memang normal kita cek sekring, terus ketika sekring amannya kita ikuti aja jalur sekringnya, maksudnya jalur aki yang masuk ke sekring. Terus periksa soketnya aman, kembali ke kabel. Nah, jadi ikuti terus kabel yang merah leres, kalau tidak salah ini merah leres putih ya. Jadi telusuri aja terus sampai ke bagian soket ya. Ini kalau memang ini sudah di sini sudah aman, sudah dipastikan aman, terus baru kita cek di bagian jalur soket ke kiprok ya. Nah, jadi tidak usah kita bongkar kiproknya dulu, langsung saja kita ke bagian kontak. Soalnya kalau bongkar bagian kiprok itu terlalu lama juga, mending kita cek bagian kontak. Kalau memang bagian kontak aman, berarti kita cek di jalur situ kembali. Nah, jadi kita pastikan, maksudnya di kendala pada motor ini itu yaitu di bagian kabel kontak yang lepas ya. Nah, jadi pokok permasalahannya ada pada bagian kabel kontak yang putus. Oke bro, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi di video ini hanya sederhana, apa adanya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.